Olah rasa, kembangkan SDM bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, rasanya sangat prihatin dan sedih menyaksikan masih banyaknya rakyat yang hidup sengsara. Bahkan Badan Pusat Statistik BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Padahal Indonesia kaya sumber daya alam. Tapi kenapa belum bisa sejahterakan masyarakat? Sumber daya alam atau SDA yang melimpah, tetapi banyak penduduk miskin. Kenapa bisa begini? Apa solusinya? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, perbaikan nasib rakyat Indonesia harus mendapat perhatian serius pemerintah dan mereka yang peduli kepada kaum duafa. Tanpa memiliki SDM mumpuni, tentu sulit mengubah nasib umat. Caranya tidak lain. Kita harus mengubah dari mengandalkan SDA atau sumber daya alam menjadi berorientasi pada sumber daya manusia yang terbarukan. Untuk itu, diperlukan sebuah cara khusus dalam memberdayakan sumber daya manusia yang mendiami bumi Nusantara ini. Mau tidak mau, pemerintah, ormas Islam, LSM, dan lembaga-lembaga yang peduli umat harus memfokuskan programnya pada pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, pendidikan serta riset dan teknologi harus bisa menjadi perhatian utama kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, memang tidak bisa dinafikan, Indonesia terkenal sebagai negara yang subur serta memiliki SDA yang kaya raya. Namun, jika hanya dengan mengandalkan SDA saja,
tidak bisa membuat Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Pasalnya, untuk memperkuat daya saing, sumber daya alam yang melimpah tidak cukup. Indonesia harus punya sumber daya manusia berkualitas yang bisa mengelola SDA dan lingkungan secara berkelanjutan. Bicara SDA, tak ada keraguan bahwa Indonesia kaya. Namun, selalu jadi pertanyaan, kenapa SDA yang berlimpah belum bisa menyejahterakan sebagian masyarakat kita? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, salah satu penyebab sumber daya alam tidak bisa menyejahterakan rakyat adalah karena adanya kemiskinan, ketimpangan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak mampu mengolah dan mengelola kekayaan alam dengan baik dan benar. Jadi, kalau hanya terpaku pada eksplorasi dan eksploitasi SDA, maka Indonesia tak akan mampu bersaing dengan negara lain. Bagaimana akan bersaing di tingkat global jika melihat kondisi kualitas SDM rakyat Indonesia saat ini? Sumber daya manusia Indonesia berlimpah, tetapi kualitasnya sangat rendah. Mempersiapkan sumber daya manusia unggul. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan penelitian Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, dari sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat di tanah air yang berujung pada kemiskinan disebabkan oleh 3 hal pokok, yakni disebabkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang rendah. Menurut Kiai Ageng Khalifatullah, untuk mengatasi persoalan tersebut dapat dilakukan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan cipta usaha kreatif, baik di tingkat pedesaan maupun kota, bahkan hingga pada berbagai status sosial masyarakat. Program pendidikan dan pelatihan cipta usaha kreatif berupaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan vokasi dan magang agar mampu menciptakan lapangan kerja dan mengolah sumber daya alam Indonesia yang kaya raya. Menyinergikan akal dan rasa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, hidup adalah persaingan. Bahkan kalau kita renungkan, persaingan itu selalu ada dan tidak pernah berhenti. Demikian juga dalam dunia usaha pun terjadi persaingan antar pengusaha yang satu dengan yang lain. Persaingan antar perusahaan saat ini menuntut perusahaan
untuk dapat bertahan dalam persaingan. Untuk mengatasi persaingan yang ketat, maka perusahaan perlu sumber daya manusia yang mumpuni. Peran sumber daya manusia dalam perusahaan sangat penting. Penggerak utama dari semua kegiatan usaha dalam mencapai tujuannya, baik untuk memperoleh keuntungan maupun untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, adalah manusia. Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam mempertahankan eksistensi usahanya dimulai dari upaya manusia itu sendiri dalam memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, manusia selain punya akal juga punya rasa. Namun terkadang keduanya saling berlomba. Ada saat ketika akal menjadi pemenang, mengalahkan rasa. Atau sebaliknya, rasa yang menjadi juara. Ketika akal menang dan menjadikan rasa sebagai pihak yang kalah, tercipta kemenangan yang syarat ego. Ketika rasa yang juara dan meninggalkan akal, yang lahir adalah kemenangan semu. Untuk mencapai kemenangan hakiki, akal dan rasa harus bersinergi sehingga sama-sama menjadi pemenang. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Quran surat Ali Imran ayat 191. Jadi, agar memiliki ketajaman nalar atau daya cipta atau intelijensia otak, nalar harus bisa menangkap makna yang terbersit dalam nurani. Jangan sampai lengah. Sebab proses untuk menangkap getaran nurani hanya berlangsung secepat kilat. Nah, untuk menangkap getaran nurani itulah diperlukan olah rasa. Olah rasa adalah dasar dari kebatinan dan kekuatan batin atau spiritual. Kekuatan yang dibangun dalam olah rasa adalah kekuatan rasa yang bersifat gaib, dihasilkan oleh latifah dalam tubuh di bagian dada. Olah rasa sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam tradisi budaya Nusantara, kualitas sumber daya manusia itu terangkum dalam istilah Tridaya Sakti, yakni 3 daya yang mampu atau kuasa berbuat sesuatu yang melampaui kodrat alam, yakni rasa, cipta, dan karsa. 3 komponen kata tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Karena itu disebut juga sebagai Tritunggal. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, nenek moyang kita, para leluhur Nusantara sangat mengutamakan olah rasa sebagai dasar membangun budaya dan peradaban. Pada masa lalu, kemampuan manusia dalam mengolah cipta, rasa, dan karsa telah menghasilkan peradaban yang menakjubkan. Rasa, cipta, dan karsa adalah kekuatan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Inilah yang melahirkan peradaban adiluhung di masa lalu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dengan rasa, orang akan lebih peka terhadap sesuatu yang bersifat gaib, dapat mendeteksi atau merasakan keberadaan sesuatu yang gaib. Dapat mendeteksi apakah sakit yang diderita oleh seseorang merupakan sakit biasa ataukah karena adanya pengaruh negatif dari sesosok makhluk halus, disantet, diguna-guna, atau black magic lainnya. Maka sangatlah disayangkan jika manusia Indonesia di era milenial ini justru kurang memperhatikan olah rasa. Padahal orang-orang tua dahulu mengatakan bahwa apabila kita bisa menyelaraskan 3 komponen kata di atas, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya hidup, kemakmuran, dan kebahagiaan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, hidup adalah seni mengolah rasa. Rasa ialah kekuatan halus yang menyelimuti dan menyatu dari setiap gambar-gambar atau citraan terhadap segala sesuatu yang membawa kesan. Hal ini sering kita namakan perasaan atau emosi pribadi. Maka, mengolah rasa adalah inti dari pengembangan sumber daya manusia. Hal inilah yang akan menentukan kekuatan dan kemenangan. Karena itulah, hakikat setiap pencapaian tujuan selalu diawali dengan olah rasa. Reaksi dari olah rasa inilah yang akhirnya menjadikan diri kita pemenang atau pecundang, baik di hadapan Allah atau di hadapan masyarakat ataupun di hadapan diri sendiri. Jadi, seni dalam mengatasi persaingan hidup adalah kepiawaian kita dalam mengolah rasa. Mengubah sesuatu yang bersifat negatif menjadi sesuatu yang positif. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, hidup adalah seni mengolah rasa miskin menjadi kaya, rasa malas menjadi aktivitas, rasa ingin tahu menjadi ilmu, rasa marah menjadi ramah, rasa terinjak menjadi pijakan. Tanpa olah rasa, manis akan berujung pahit, duka akan berakhir di ujung tangisan, amarah berakhir dengan cacian,
Bahagia pun bisa berakhir dengan keterlenaan, bahkan keterpurukan. Jadi, dalam mengatasi berbagai kesengsaraan hidup, dipertaruhkan kemampuan kita dalam mengolah rasa. Tak obahnya bagai meramu secangkir kopi. Mampukah kita menghidangkan kopi yang nikmat dari perpaduan pahitnya kopi, manisnya gula, dan tawarnya air? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika kita mampu memadukan rasa pahit, tawar, dan manis menjadi minuman yang nikmat, maka dalam menjalani hidup ini kita sudah mencapai level S4. Susah, senang, sama saja. Olah rasa meningkatkan daya intuitif dan firasat seseorang, sehingga dia merasakan sesuatu yang akan terjadi. Dalam budaya Jawa disebut weruh sadurunge winara. Karena itulah, olah rasa adalah proses yang harus dilalui seseorang agar dia mampu menerima pengetahuan spiritual tingkat tinggi yang mengantarkan seseorang menjadi linuih dan waskito. Kepekaan rasa itu juga yang nantinya akan berlanjut dengan ide-ide dan ilham yang mengalir di dalam pikiran yang mengantarkan pada ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, rasa sebagai keunggulan masyarakat Nusantara. Olah rasa adalah ilmu untuk mengontrol emosi, perasaan, dan hati agar bisa merasa bahagia dalam kondisi yang sulit, sakit, miskin, terancam, dan dalam menghadapi kepedihan hidup, serta menghadapi krisis multidimensi saat ini. Olah rasa juga merupakan satu cara untuk membangun karakter. Tidak hanya logika, naluri akan keindahan pun memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia. Karena itulah, mereka yang kurang olah rasa disebut juga sebagai orang yang tidak punya rasa dan tingkat kecerdasan emosionalnya rendah. Mereka tidak tahu rasa periksa. Mereka pun tidak punya tenggang rasa. Sehingga mereka yang tidak punya rasa ini sulit diajak bicara. Pasalnya, jika seseorang tidak punya rasa, maka perhatiannya hanya terfokus pada manusia, bukan perasaan manusia. Padahal, rasa itulah yang menjadi keunggulan dan perbedaan orang yang berbudaya Nusantara. Rasa inilah yang menjadikan manusia tidak kehilangan kemanusiaannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kehilangan rasa adalah kondisi yang membahayakan tatanan hidup manusia. Apalagi yang hilang itu rasa malu. Nabi Muhammad SAW bersabda, rasa malu adalah bagian dari iman.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut penuturan Imam Ibnul Qayyim, al-haya atau rasa malu diambil dari kata hayat atau kehidupan. Sehingga kekuatan rasa malu itu berbanding lurus dengan sehat atau tidaknya hati seseorang. Berkurangnya rasa malu merupakan pertanda dari matinya hati dan jiwa orang tersebut. Jadi, matinya rasa dalam diri manusia berarti matinya kemanusiaan. Sobat-sobatku yang dikasihi sayangi Allah, belajarlah peka terhadap bisikan-bisikan nurani. Jangan mengabaikan bisikan hati dan firasat. Tetapi juga jangan mengada-ada, jangan melebih-lebihkan, jangan berilusi. Inilah arti penting dan perlunya olah rasa dilakukan setiap umat yang hadir dalam mengisi dan membangun peradaban bumi, terutama di bumi Nusantara ini. Dengan demikian, jika ingin mengembangkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia, maka kita harus mendidik dan melatih umat agar mampu mengolah rasa. Pendidikan dan pelatihan itu dilaksanakan berbasiskan tuntunan Quran, Sunnah, dan budaya spiritual Nusantara. Demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan dalam upaya berbagi ilmu dan pengalaman tentang olah rasa, kembangkan sumber daya manusia Indonesia. Semoga para pemirsa yang menonton dan menyimak video ini dapat merasakan nikmat dan manfaat olah rasa dalam mengembangkan sumber daya manusianya masing-masing. Mari kita kembangkan potensi diri untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga bisa meningkat pula kualitas jihad kita di jalan Allah. Terutama dalam membela kaum tertindas, menyantuni yatim dan duafa, serta memberdayakan masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan. Semoga Allah melindungi kita semua dan senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan dalam upaya kita mengabdi kepadanya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.